Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kasim Ma menunggu lama, tapi dia tetap sabar. Dia mengobrol lama dengan Ibu Xiao tentang berbagai hal. Setelah diam beberapa lama di kediaman keluarga Xiao, aroma arak memenuhi halaman. Kasim Ma menggerakkan hidungnya dan mencium aroma lembut arak. Ternyata, Tuan Aron juga pandai membuat arak. Ibu Xiao mengangguk dan tersenyum. Berbicara tentang putranya, dia memang penuh dengan ide-ide cerdas. Dia juga membuat arak dan menanam buah kebahagiaan. Selain membaca dan menulis, dia suka melakukan hal-hal kecil seperti itu. Bagaimana kalau aku menuangkan segelas arak untuk dicoba oleh Kasim Ma? Ibu Xiao hendak berdiri ketika Kasim Ma melambaikan tangannya dan tersenyum ramah. Nyonya terlalu sungkan. Aku masih punya tugas resmi dan tidak bisa minum. Aku yang lalai, mohon maafkan aku. Kasim Ma melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan tersenyum. Aron memiliki masa depan yang cerah di masa depan, dan Ibu Xiao secara alami akan menjadi sangat mulia. Bagaimana mungkin dia akan mempermasalahkan hal sepele seperti itu dengannya? Anakku keluar pagi-pagi untuk mendengarkan pengumuman, tapi sampai sekarang masih belum kembali. Sungguh tidak sopan membiarkan Kasim Ma menunggu lama di sini. Tuan Aron adalah orang yang memiliki bakat luar biasa. Hamba beruntung bisa menunggu Tuan Aron. Kasim Ma tersenyum, sepertinya Aron sedang membuat onar di rumah judi, dan Ibu Xiao belum mengetahuinya. Dia pergi ke rumah judi tanpa memberitahu Ibu Xiao, agar tidak membuat khawatir Ibu Xiao. Aron juga seorang anak yang berbakti. Keduanya sedang berbicara ketika Aron kembali. Dia mengangkat tangannya dan memberi hormat dengan penuh semangat sambil berkata, Kasim Ma, aku terlambat, maafkan aku. Dia tidak terluka dan terlihat penuh semangat, sepertinya dia telah meraih kemenangan besar atas rumah judi dan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Kasim Ma tersenyum tipis. Ini hari besar untuk Tuan Aron, tidak ada yang perlu dimaafkan. Zenov Xiao, terima dekrit kekaisaran. Karena pada saat mendaftar ujian, informasi pendaftaran rumah tangga yang diisi adalah Zenov, sehingga dekrit kekaisaran tetap menyebutkan Zenov, bukan Aron. Aron memimpin semua orang untuk berlutut, dan mendengarkan Kasim Ma membacakan dengan lantang, berkat Tuhan, keputusan Kaisar mengatakan. Tahun ke-41 dinasti Naemu, ujian negara di kota Amura, juara pertama didapatkan oleh Zenov Xiao yang berbakat dari kota Amura. Semoga bisa terus bekerja keras dan tidak mengecewakanku. Dekrit ini dengan ini dikeluarkan untuk diumumkan kepada seluruh dunia. Seluruh negara akan ikut merayakannya. Kecuali perubahan ujian desa menjadi ujian negara, isi dekrit kekaisaran sama seperti sebelumnya. Aron mengerti, meneriakkan, panjang umur, 3 kali, dan menerima dekrit kekaisaran tersebut. Kali ini, Kaisar hanya menghadiahinya 1000 tael emas. Kotak-kotak emas dibawa ke keluarga Xiao, tetapi tidak ada pena, tinta, kertas atau batu tinta seperti waktu ujian desa. Kasim Ma melihat keraguannya dan berkata di telinga Aron, maksud yang mulia, karena Tuan Aron memahami bahwa situasi dinasti Naemu sedang krisis saat ini, pena serta tinta kamu perlu berlumuran darah sebelum kamu dapat masuk ke istana, yang mulia tidak perlu menjelaskannya lagi. Kehendak Kaisar, masih sama seperti sebelumnya. Aron mengangguk dan langsung terkejut karena tebakannya benar. Ujian desa dan ujian negara bukanlah apa-apa, imbalannya adalah ujian Kaisar yang sebenarnya. Orang-orang zaman dahulu berbicara dengan sangat halus, dan memang, menemani Kaisar seperti menemani seekor harimau. Jika Aron tidak bisa menebak maksud Kaisar dengan benar, Kaisar tidak akan terlalu memperhatikannya meski dia adalah sarjana nomor 1. Setelah Kasim Ma menyelesaikan pekerjaannya, Ibu Xiao, sebagai kepala rumah, terakhir kali menghadiahi Kasim Ma 10 tael emas, dan kali ini 50 tael, setara dengan setengah kilogram emas. Kasim Ma terkejut, bahkan keluarga kaya pun tidak akan begitu murah hati. Dia pun melambaikan tangannya. Nyonya, kamu terlalu sungkan. Kasim Ma juga tahu, keluarga Xiao sudah berada dalam kondisi kemiskinan. Hari ini adalah peristiwa besar yang hanya terjadi sekali dalam 1 abad. Kasim Ma telah capek datang ke sini, jadi jangan menolak. Ibu Xiao tersenyum lembut, dan Aron juga mengangguk. Terimalah ini, Kasim Ma. Anggap saja keluarga Xiao mengundang Kasim Ma untuk makan. Kecuali Kaisar dan beberapa menteri, tidak ada anggota keluarga bangsawan yang pernah begitu murah hati. Kasim Ma mengangguk dan berkata berulang kali, Tuan Aron sangat murah hati, hamba akan menerimanya. Kasim Ma memberi isyarat, dan budak yang tercengang di sebelahnya segera menerima hadiahnya. Rombongan istana masih sangat mengesankan hingga saat ini. Saat Kasim Ma menerima hadiah, rombongan mulai menabuh gong dan genderang. Setelah basa-basi, Kasim Ma memimpin rombongan ke rumah berikutnya. Orang-orang di depan pintu berlutut menyembah Aron yang merupakan keturunan dewa literasi, berharap ikut beruntung seperti keluarga Xiao. Ibu Xiao melihat ke sebuah ruangan yang penuh dengan emas dan memegang tangan Aron dengan penuh semangat, air mata mengalir di wajahnya. Anakku benar-benar hebat. Sejak ada rumor di kota Amura bahwa putranya pasti akan gagal dalam ujian, Ibu Xiao ketakutan setiap hari, tidak bisa tidur setiap malam, dan diam menangis. Dia merasa kasihan putranya diinjak-injak, dan khawatir hal itu akan mengganggu kegiatan belajarnya. Dia diam-diam menahan segala macam tekanan, dan tidak berani menanyakannya pada Aron.
Bagaimana mungkin Aaron tidak mengetahui isi hati Ibu Xiao? Bagi Aaron, ujian negara bukanlah apa-apa, tapi dalam pandangan Ibu Xiao, ujian negara adalah kehidupan Aaron. Mendengar rumor di luar, entah sudah berapa kali dia menangis, dan setiap pagi saat dia bangun, matanya bengkak. Ilona, si gadis kecil itu juga terpengaruh dan terus merasa tertekan. Oleh karena itu, Aaron mencari-cari kesalahan rumah judi. Berani membuat keluarganya bersedih, dia akan membalas mereka puluhan kali lipat. Kak, Ilona benar-benar dapat melihat banyak uang dengan diam di rumah. Ilona melompat-lompat, suara tawanya sangat manis. Uang yang kakak maksud bukan ini, uangnya belum tiba, kamu harus menunggu dengan sabar. Aaron mengelus kepalanya Ilona dengan lembut. Bu, ada hal yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali. Saat ini, setengah dari 1.000 tael emas harus digunakan untuk membayar uang sekolah. Pergilah, instruktur Hufon pasti sudah menunggumu. Ibu Xiao menyeka air matanya, tetapi Lona tidak mau melepaskan kotak itu. Uang sekolahnya sangat mahal, dan kakakku sudah menjadi peringkat pertama, jadi untuk apa belajar lagi? Tidak usah belajar. Dasar pelit. Aaron tersenyum. Kakak akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Uang segini tidak ada apa-apanya. 500 tael emas beratnya 250 kg. Kediaman keluarga Xiao cukup jauh dari pustaka Qing Yuan. Agak sulit bagi seseorang untuk membawanya. Dia berbalik dan bertanya kepada orang di depan pintu, siapa yang ingin pergi ke pustaka Qing Yuan bersamaku? Aku bersedia. Aku mau ikut juga. Orang-orang berebut, pelayan laki-laki kediaman keluarga Qin terdesak hingga hampir menangis. Orangnya banyak sekali, akan sulit untuk menyelesaikan tugasnya. Dia berteriak di tengah kerumunan, minggir. Minggir, aku ingin mencari tuanku. Begitu mendengar bisa pergi ke pustaka Qing Yuan bersama Aaron. Mereka semua bergerak maju dan mendorong pelayan laki-laki itu ke belakang. Saat ini, nama kediaman keluarga Qin pun tidak berguna. Mundur, mundur. Kami ingin pergi ke pustaka Qing Yuan bersama Tuan Aaron. Urusanmu tidak penting. Pelayan laki-laki itu terjepit. Aaron memilih 2 anak muda yang kuat dan pergi dengan cepat. Pelayan laki-laki itu bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Sekarang dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Aaron. Pelayan laki-laki itu melompat dengan cemas dan berteriak, Tuan, kediaman keluarga Qin mengundangmu untuk kembali ke pesta perayaan besok. Tuan. Aaron tidak bisa mendengarnya, jika dia tidak mendengarnya, dia hanya akan berpura-pura tidak diundang, jadi dia tidak perlu pergi. Dia mendengus dingin dan langsung menuju ke pustaka Qing Yuan, diikuti oleh sekelompok besar orang yang ingin diberkati oleh Dewa Literasi. Tiba-tiba, masalah Aaron membayar uang sekolah menyebar ke seluruh kota Amura. Pertama, menertawakan dia yang miskin dan baru sekarang membayar uang sekolah. Kedua, iri karena dia menerima hadiah sebanyak itu. Setelah Aaron pergi, beberapa orang licik yang bersembunyi di sudut melompat keluar. Sebelum banyak orang tersadar, mereka ingin diam-diam membeli puisi Aaron. Keluarga Xiao selalu menerima kritikan, semua orang tidak sabar untuk mengolesi air liur mereka di dinding keluarga Xiao, dan kali ini Aaron memenangkan posisi teratas, banyak orang kehilangan uang. Jadi, mereka makin kesal dan ingin rasanya meminum darah Aaron. Betapapun besarnya kebencian mereka hanya berani menyimpannya di dalam hati. Orang yang kehilangan banyak uang ingin mendapatkan kembali uangnya yang hilang dari Aaron. Jika puisi Aaron bisa dibeli oleh mereka, sekarang Aaron memiliki nama Dewa Literasi, selama dia memiliki puisi itu di tangannya, dia bisa menjualnya kembali dan menjadi kaya. Orang-orang dengan pemikiran seperti itu adalah penjudi yang kehilangan banyak uang. Setelah semua orang di depan pintu keluarga Xiao bubar, mereka memegangi kue dan diam-diam memanggil Ilona keluar. Nona Xiao, aku ingin minta tolong padamu. Hehehe, ada apa? Ilona menoleh dengan curiga, memandangi orang asing yang licik ini. Selain para pelayan di rumah, ini adalah pertama kalinya orang luar memanggilnya dengan hormat. Bukankah kemarin kamu bilang ingin menjual puisi-puisi Tuan Aaron? Kami akan beli. Pemimpinnya adalah seorang lelaki kurus dan ceking. Kamu tidak mampu membelinya. Ketika Ilona berbicara, dia merasa sedikit percaya diri seperti Aaron. Kakaknya sudah berpesan untuk menjualnya dengan harga tertentu. Keseluruhan puisi itu adalah puisi milik Tao Yuanming, total 52 kata termasuk judul sebagai berikut. Jatuh ke dalam dunia manusia, tanpa suara mobil dan kuda. Tanyakan apa dayaku. Hati jauh dari bias diri sendiri. Memetik bunga krisan di bawah pagar timur, dengan santai melihat gunung. Cuaca di pegunungan indah siang dan malam, dan burung-burung terbang pulang. Ada arti sebenarnya di sini, aku lupa katanya jika ingin membedakannya. Jika ada yang ingin membeli seluruh puisi, dia harus menjualnya seharga 52.000 tael. Beberapa hari yang lalu, Ilona banyak diejek di jalan, mengatakan bahwa dia sedang bermimpi di siang bolong, bisa-bisanya dia berharap bisa menjual puisi demi uang. Awalnya Ilona ingin menghitung tanda bacanya juga, tapi kakaknya bilang tidak perlu, cukup tambahkan judul. Oleh karena itu, puisi itu awalnya berjudul, Minum, tetapi kakaknya mengubahnya, sekarang disebut, Minum Nikmat bersama orang-orang di pegunungan dalam. Ada tambahan 7 kata lagi, jadi tambah 7.000 tael.
Judul plus puisinya 59 kata, kemarin lusa hanya perlu 500 tile untuk membeli puisi ini, tapi sekarang sudah seharga 59.000 tile. Hahaha, Ilona memuji kecerdasan kakaknya. Orang-orang ini hanya mengetahui bahwa Ilona memiliki puisi, tetapi mereka tidak mengetahui isi puisi tersebut. Tangan lelaki kurus yang memegang kusen pintu itu langsung lemas. Dia tidak percaya. Ini pertama kalinya dia mendengar bahwa judul juga harus dibayar, dan judulnya panjang sekali. Ada 9 kata. Apakah ini terlalu miskin sehingga jadi gila? Orang-orang itu saling bertatapan dengan wajah sedih. Bahkan jika mereka dijual, mereka tetap tidak akan mampu membelinya. Satu kata bernilai semahal itu. Mereka menyesal, sangat menyesal. Betapa bagusnya kalau mereka bisa membelinya kemarin. Namun, satu kata bernilai 1000 tile, hanya orang bodoh yang mau membelinya. Banyak sekali peringkat pertama di dinasti Naemu sejak zaman dahulu, tapi tidak ada satupun yang menjual puisi seperti Aron, juga tidak ada yang berani menjualnya dengan harga setinggi itu. Aron sangat miskin sehingga berani meminta begitu mahal. Mereka menghela nafas berkali-kali, dan Ilona tersenyum penuh kemenangan. Bajingan ini berkata bahwa puisi kakaknya akan menjadi rumput liar di pinggir jalan di masa depan, dikasih ke mereka pun tidak mau, dia masih berani menjualnya seharga 500 tile. Sekarang dijual dengan harga lebih dari 50.000 tile, tapi mereka malah sangat menginginkannya. Karena tidak kuat membelinya, sorot mata mereka bahkan terlihat sedikit marah. Ilona mundur, karena takut mereka akan marah. Nona Xiao, juallah puisi itu kepadaku. Seorang lelaki tua berpakaian mewah datang, diikuti oleh beberapa pengawal. Ilona terkejut. Kakaknya berkata bahwa dia harus berjalan sampai jalan besar sebelum ada orang yang mau membeli puisi ini. Sekarang dia bahkan belum keluar dari rumah, sudah ada yang datang untuk membelinya. Orang kurus itu tidak punya harapan untuk membeli puisi, dan tidak berani mengambilnya secara terang-terangan. Ketika orang lain datang untuk membelinya, mereka hanya bisa berdiri di samping dengan kepala tertunduk dan sedih, ingin melihat siapa yang cukup bodoh untuk membeli puisi tersebut. Satu kata bernilai semahal itu. Itu berarti 1000 tile perak per kata. Bukan orang kaya biasa yang mampu membelinya. 59.000 tile, perak yang seperti kepingan salju, bukankah menyenangkan jika dipergunakan untuk hal lain? Apa gunanya membeli puisi tanpa makan, minum, atau memeluk wanita? Beberapa ratus tile masih bisa dipertimbangkan, ini malah puluhan ribu. Lelaki kurus itu memandangi lelaki tua itu, dia benar-benar bingung. Orang tua itu berambut putih, memegang tongkat, sangat baik hati, dan mengenakan sutra dengan benang emas dan perak, yang sangat mewah. Dia tersenyum ramah. Nona Xiao, ini uang kertas perak 60.000 tile, mohon diterima dengan baik. Dia memberi isyarat sambil tersenyum, dan pengawalnya pun menyerahkan setumpuk uang kertas dengan hormat. Selugas itu. Cepat sekali. Begitu datang langsung beli. Mata pria kurus dan yang lainnya, hampir melompat dari wajahnya. 60.000 tile. 60.000 tile. Totalnya 60.000 tile. Kakak benar-benar tidak berbohong padanya. Ilona melihat uang kertas tebal itu sambil berkata, Aku tidak punya 1000 tile sebagai kembalian. Tidak perlu. Lelaki tua itu tersenyum tipis, tampak bersemangat. Anggap saja aku memberikan hadiah perhiasan kecil untuk Nona Xiao. Mata besar Ilona berkedip gembira, dan lelaki tua itu juga tersenyum tipis. Selain puisi ini, apa masih ada kata-kata lain? Bagaimana dia tahu bahwa kakaknya meninggalkan pesan? Kakak laki-laki berkata jika dia membeli puisi ini, orang itu akan menjadi orang kepercayaannya. Mulai sekarang, kakak laki-laki akan membuat puisi gratis dan memberikannya, dan dia tidak akan pernah menjual puisi ke orang lain, anggap saja sebagai berdiskusi satu sama lain. Kakak bilang, orang yang membeli puisi ini dengan 10.000 emas adalah temannya, mulai sekarang puisinya tidak akan dijual lagi. Baik. Pria tua itu mengangguk dan menunjuk ke pengawal di sebelahnya. Pengawal yang memegang pedang diam-diam menyimpan pedangnya. Hari ini, tanpa kata-kata Ilona, keluarga Xiao tidak akan ada yang boleh hidup. Tanpa disengaja, sedikit kata Aron yang diucapkan Ilona telah membuat niat awal lelaki tua itu berubah. Ilona adalah seorang gadis kecil yang tidak bisa memahami kekejaman lelaki tua itu, jadi dia berjingkrak-jingkrak ke dalam rumah setelah mengambil uang itu. Orang tua itu mengelus janggutnya dengan puas, Aron memang mencari dukungan melalui puisi, bukan sekedar orang yang suka uang. Jika dia adalah orang yang rakus akan uang, sombong, dan terang-terangan, maka orang seperti itu tidak dapat dibiarkan hidup. Untungnya, Aron juga menyadari bahwa dia membutuhkan seseorang untuk diandalkan di kota Amura, jadi puisi ini adalah puisi untuk mencari dukungan, dan puisi ini juga memberitahu orang lain bahwa jika kamu ingin menyuapnya, 60.000 tile sudah cukup. Orang tua itu terlalu banyak berpikir. Aron hanya meminta uang. Dia memiliki kaisar di belakangnya dan tidak membutuhkan siapapun untuk menjadi pendukungnya. Dia hanya ingin melihat apakah ada orang dengan banyak uang bodoh di zaman dahulu, dan ternyata memang ada. Orang-orang zaman dahulu bersedia membayar untuk budaya seperti halnya orang-orang kaya modern, dan hal ini persis sama. 60.000 tile, untuk puisi karya Tao Yuanming, sang penyair terkenal, dia tidak akan rugi.
Lamusa memiliki budaya 5.000 tahun, Tao Yuanming adalah salah satu mutiara paling bersinar, dan Aron masih merasa 60.000 tael terlalu sedikit. Jika tahu begitu, dia akan menulis beberapa kata lagi di judulnya. Puisi ini terjual begitu cepat, di luar dugaan Aron. Di luar dugaan Aron, berita itu menyebar sangat cepat. Ketika dia masih di pustaka Qing Yuan, dia sudah mendengar seseorang membeli puisi itu. Dia tidak tahu siapa yang membelinya. Dia tidak tahu, puisinya yang indah menarik perhatian seekor serigala raksasa. Dia hanya tahu bahwa orang itu mengambil setumpuk uang kertas tebal dan melangkah ke pintu keluarga Xiao. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membelinya di depan pintu dan langsung pergi setelah membelinya. Pertama, badan usaha Jubao sudah menjadi miliknya, lalu 60.000 tael lagi, bisnis restoran akhirnya ada harapan. Aron seperti mutiara yang cemerlang, bersinar cemerlang di kota Amura. Namun, instruktur Hufon menolak bertemu dengannya dan memerintahkan dia untuk menyerahkan uang sekolah dan pergi. Kandidat lain yang masuk daftar pun datang mengucapkan terima kasih kepada instruktur. Melihat Aron ditolak, semua orang sangat senang. Instruktur Hufon paling tidak suka publisitas. Aron membuat keributan di rumah judi dan menjual puisi. Seluruh tubuhnya berbau uang. Dia benar orang nomor satu di pustaka Qing Yuan. Yang lain tidak mengerti, tapi Aron mengerti. Instruktur Hufon mengajari Aron melalui perkataan dan perbuatan, diam memberitahu Aron bahwa uang adalah barang di luar pintu, sedangkan belajar ada di dalam pintu, dan uang tidak boleh masuk. Dia juga memberitahu Aron bahwa dia harus bisa membedakan mana yang lebih penting. Di dinasti Naemu, uang saja tidak cukup, kekuasaan adalah tuan yang sebenarnya. Instruktur Hufon memintanya untuk tidak terlalu terburu nafsu dan lupa bahwa belajar adalah tugasnya. Aron mengerti, memberi hormat ke pintu halaman yang tertutup, berterima kasih kepada instruktur Hufon atas perhatiannya, lalu pulang untuk menghitung uang. Di kediaman keluarga Yang. Setelah Zebrik meninggal, suara tangisan kuat selalu terdengar dari kediaman keluarga Yang. Anggota kediaman keluarga Yang semakin sedih karena hari ini adalah hari pengumuman peringkat. Jika Zebrik tidak meninggal, namanya pasti akan tertera di daftar peringkat tersebut. Ezobi duduk di aula utama, ia menundukkan kepala tidak berbicara. Zenor dan beberapa bawahan dari Departemen Pendidikan dan Budaya sedang berlutut di bawahnya, semua dari mereka merupakan anggota Nados. Pada hari ini, Ezobi sangat marah. Meskipun Zenor merupakan anggota Nados dan kerabat Kaisar, tetapi Ezobi merupakan ketua 9 menteri utama dan pejabat tertinggi dari Departemen Pendidikan dan Budaya. Oleh karena itu, bawahannya tentu harus menerima amarahnya. Ezobi memukul meja dan berkata, "Mengapa? Mengapa Aron yang mendapat peringkat pertama? Bagaimana bisa? Tangannya terluka, sehingga tulisannya di kertas ujian tidak rapi dan kalian pasti mengenal tulisannya. Mengapa dia tetap mendapat peringkat pertama?" Kali ini, Ezobi kehilangan putranya dan ia meremehkan musuh. Dia berpendapat bahwa Aron tidak mungkin mendapat peringkat dan anggota mereka yang akan mendapat peringkat pertama. Oleh karena itu, ia bahkan tidak melihat kertas ujian pada saat pemeriksaan terakhir. Alhasil, Aron mendapat peringkat pertama. Ganis gagal dan masuk penjara, Zebrik juga telah meninggal, sehingga mereka mengutus orang lain untuk menjadi peringkat pertama tahun ini. Namun, meskipun telah direncanakan, mereka tetap tidak dapat mengalahkan Aron. Zenor dari Departemen Pendidikan dan Budaya menundukkan kepala dan berkata, "Tuan Yang, kami sungguh tidak bisa melakukan kecurangan, kami tidak berdaya." Aron menjawab 10 soal matematika itu dengan benar, dia sungguh luar biasa. Dia bukan manusia biasa. Meskipun Aron mendapat peringkat terakhir di kelas kaligrafi, dia tetap merupakan peringkat pertama dari keseluruhan. Ezobi tidak memperhatikan kertas ujian Aron dan ia masih merahasiakan sesuatu. Dia memukul meja sampai cangkir teh bergetar, lalu berkata, "Tidak berdaya. Tidak bisa melakukan kecurangan. Bukankah Nados memasukkanmu ke dalam Departemen Pendidikan dan Budaya adalah untuk ujian kekaisaran yang dilaksanakan setahun sekali? Bukankah kamu telah berkali-kali melakukan hal itu? Mengapa kamu tidak berdaya?" Nados adalah sosok paling menonjol, yaitu permaisuri tua dari dinasti saat ini. Penguasa yang menikah dengannya adalah Jason Wei, paman dari Yang Mulia saat ini, yang juga memiliki kekuasaan untuk menguasai negara. Jika seseorang berhasil, seluruh keluarganya akan mendapat keuntungan. Keluarga Nados merekrut orang-orang berbakat dari dinasti Naemu dan menanam kekuatan di sana, sehingga anggota keluarga Nados sedikit demi sedikit didorong ke atas tampuk kekuasaan. Zenor adalah saudara Nados, ia merupakan putra seorang janda dari salah satu keluarga Nados. Dia kehilangan ayah pada masa muda dan bekerja keras selama belasan tahun. Zenor akhirnya disukai oleh Negam Wei dan diberi kedudukan sebagai salah satu pejabat. Sebagai seorang pejabat, kedudukannya berada pada peringkat keempat. Terhadap latar belakang yang ia miliki, kedudukannya merupakan kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Oleh karena itu, ia sangat menghargainya, ia selalu menjalankan perintah dari Negam Wei dan permaisuri dan tidak pernah melakukan kesalahan. Ia telah memusnahkan sekian banyak kertas ujian dari keluarga miskin tanpa meninggalkan jejak dan hanya memberi nilai tinggi kepada orang yang didukung Nados. Dia bisa dikatakan sangat berpengalaman.
Namun kali ini, ia malah memberitahu Ezobi bahwa ia tidak berdaya. Seluruh Departemen Pendidikan dan Budaya adalah anggota mereka, mengapa ia tidak berdaya? Ezobi memelototkan matanya dengan marah. Zenor kemudian menundukkan kepala dan berkata, pejabat yang, meskipun kaligrafi Aron sangat buruk, tapi ia terlalu pintar dalam matematika. Haha, terlalu pintar dalam matematika. Seberapa pintar? Ezobi melemparkan cangkir teh ke lantai dan berkata, La tidak memiliki dasar matematika sama sekali, seberapa pintar ia dalam matematika. Meskipun ia menjawab 3 pertanyaan dengan benar, kaligrafinya tetap sangat buruk. Kamu cukup menjadikannya sebagai peserta rekomendasi, mengapa kamu memberinya peringkat pertama? Setelah Aron mendapat peringkat pertama, seluruh rumah judi kota Amura menjadi kacau. Ezobi diam-diam memerintahkan seseorang untuk bertaruh dan ia kehilangan semua uangnya. Ini adalah alasan sebenarnya dari kemarahannya. Sebagai seorang pejabat, ia membuat keputusan yang salah dalam pertaruhan peringkat pertama. Jika hal tersebut diketahui orang lain, bukankah dia akan menjadi bahan lelucon? Jangankan orang lain, Ezobi sendiri pun merasa konyol. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya, apa yang tidak pernah ia lalui. Namun, ia tidak menyangka bahwa dirinya akan jatuh sendiri. Departemen Pendidikan dan Budaya memiliki sekumpulan anggota yang tidak berguna. Harap tenang Tuan Yang. Zenor dan para pejabat lainnya memohon terus-menerus. Zenor menjelaskan, bukan hamba yang tidak ingin menghancurkan nilainya, tetapi Aron menjawab semua soal matematika dengan benar. Kami sungguh tidak berdaya. Kami sungguh tidak memiliki cara lain. Ezobi terkejut. Semua benar. Ezobi tidak percaya dan berkata, apa yang kamu katakan? 10 soal. Zenor mengangguk. Keterkejutan Ezobi saat ini sama persis dengan Zenor pada saat memeriksa kertas ujian. Pada saat itu, tangan Zenor gemetar. Pertanyaan pertama, benar. Aron memiliki sedikit dasar matematika. Pertanyaan kedua, juga benar. Dia sepertinya tidak seburuk yang dikatakan orang-orang dan cukup bagus. Pertanyaan ketiga, juga benar. Bagaimana bisa? Pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima. Pertanyaan keenam juga benar. Tangan Zenor gemetaran dan ia segera melihat yang berikutnya. Pertanyaan ke-8, ke-9, ke-10. Tangannya bergemetar tanpa henti. Tak diduga. Semuanya benar. Semuanya benar. Sepanjang sejarah dinasti Naemu, tidak ada satupun peserta yang dapat menjawab semua soal matematika dengan benar. Tidak ada. Mustahil. Namun, Aron berhasil. Reaksi pertama Zenor adalah gemetaran. Padahal, tulisan di kertas ujian tersebut tidak rapi dan tidak mendominasi, tetapi Zenor seketika merasakan hawa dingin. Di dalam hawa dingin, semua dari mereka merasa kedinginan, hanya Aron yang menghidupkan api yang membara. Dia bagaikan dewa di atas, yang menatap mereka dengan dingin dan tanpa perasaan sama sekali. Hanya terlihat tatapan sombong dan tidak peduli. Selain Ezobi, semua orang telah melihat kertas ujian tersebut. Dikarenakan maka selalu mengawas dan tulisan Aron kali ini sangat tidak rapi, mereka kesusahan untuk meniru dan mengganti jawabannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menerima hasil tersebut. Tubuh Zenor gemetaran. Untuk saat ini, masalah tidak mengacu pada apakah Aron mendapat peringkat atau tidak, melainkan mengapa Aron bisa mendapat peringkat pertama. Semua orang berpendapat bahwa Aron mungkin menjiplak artikel seseorang pada saat ujian desa, tetapi soal matematika ditunjukkan dan diberi di tempat. Selain itu, hanya Aron sendiri yang benar semua, ia tidak mungkin menjiplak jawaban orang lain. Ini adalah kemampuannya. Ini adalah kemampuan Aron yang sebenarnya. Departemen Pendidikan dan Budaya telah berdiskusi sepanjang hari, bagaimana mungkin Aron tidak mengetahuinya. Orang yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli puisinya pasti bukan orang kaya, melainkan orang yang berkedudukan tinggi. Dalam berbisnis, orang kaya hanya memperhatikan keuntungan dan kerugian. Seindah apapun sebuah puisi, itu hanyalah sebuah jumlah bagi orang kaya, yang harus dipertimbangkan apakah itu bernilai atau tidak. Sedangkan orang yang berkedudukan tinggi, mereka hanya ingin kesenangan dalam membeli sesuatu, mereka menginginkan sesuatu yang istimewa, yang hanya dimilikinya dan tidak dimiliki orang lain. Orang kaya belum tentu adalah orang yang berkedudukan tinggi, tetapi orang yang berkedudukan tinggi pasti merupakan orang kaya. Aron menjual puisi bukan karena ingin mencari pendukung seperti yang dipikirkan Yosua. Dia hanya menginginkan uang dan ketenangan. Dengan keberadaan sosok berkedudukan tinggi tersebut, tidak akan ada yang berani mengatakan bahwa ia menjiplak jika kelak ia menulis puisi. Jika ia dikatakan menjiplak, bukankah sama artinya dengan tidak menghargai sosok tersebut? Dengan demikian, Aron akan merasa tenang untuk seumur hidup. Puisinya bernilai mahal adalah untuk tenang selamanya setelah sekali berusaha keras. 60.000 tael cukup bagi Aron untuk mendirikan puluhan ribu restoran. Apakah dia sangat bodoh sehingga lanjut menjual puisi dan menyinggung sosok berkedudukan tinggi itu? Dia membeli sebuah puisi dengan harga yang begitu tinggi, yang berarti ia memiliki niat untuk membeli semua puisi Aron. Jika dijual kepada orang lain, sosok berkedudukan tinggi ini akan marah, mungkinkah dia tidak membunuh Aron? Aron tidak takut pada siapapun yang ingin membunuhnya. Namun, mengurangi masalah lebih baik daripada menambah masalah. Oleh karena itu,
Aaron meminta adik perempuannya untuk memberitahu sosok yang ingin membeli puisi itu untuk tenang, ia kelak tidak akan menjual puisinya kepada orang lain, semuanya adalah miliknya. Aaron tidak ingin menyinggung seseorang di dunia ini yang bisa dibujuk dengan memberi sebuah puisi. Puisi Tang terdiri dari 300 puisi. Meskipun Aaron memberi satu puisi dalam sebulan, ia mampu menyenangkan orang kaya itu selama 25 tahun. Ditambah dengan puisi Song yang terdiri dari 300 puisi, ia dapat menyenangkannya selama 25 tahun lagi dan masih tersisa. Anggota Departemen Pendidikan dan Budaya tidak menyangka bahwa seseorang dapat menuliskan 600 puisi yang indah, bagaimana mereka bisa mencelakakan Aaron. Aaron mendapatkan 60.000 tael dengan senang hati. Ditambah dengan memiliki rumah judi, ia telah memiliki harta yang cukup banyak, sehingga ia kelak akan jauh lebih mudah dalam melakukan sesuatu. Ia juga merasa tenang untuk saat ini. Jika ada yang ingin memanfaatkan hal tersebut, mereka tidak akan berhasil. Di kota Amura, emosional orang berbeda-beda, di mana orang yang berhasil mendapatkan peringkat merasa senang dan orang yang gagal merasa sedih. Pada saat ini, kota Amura mulai menunjukkan kekuatannya dan mulai memenangkan hati peserta rekomendasi lainnya. Kediaman keluarga Qin penuh dengan kegembiraan, mereka sedang sibuk mempersiapkan perjamuan makan pada hari berikutnya. Kali ini, kediaman keluarga Qin menang 3 kali berturut-turut, mereka sangat bangga dan mempersiapkan perjamuan makan yang lebih mewah dari sebelumnya. Keluarga Qin didekorasi dengan lampu dan pita. Hidangan dari dapur terlalu banyak sehingga diletakkan di luar dapur dan rumah besar itu penuh dengan aroma harum. Orang-orang di dapur melakukan tugas masing-masing dan sangat tertib. Selain mantan pejabat dan para kerabat, kediaman keluarga Qin juga mengundang para peserta rekomendasi. Peserta rekomendasi dari luar maupun dari dalam kota Amura diperlakukan sama. Kediaman keluarga Qin sangat ramai, sedangkan keluarga Zhu sangat hening. Selain keluarga Zhu merasa tidak senang karena Ganis masuk penjara, Hira juga tidak senang. Saat Malek melihat adik perempuannya yang begitu keras kepala, sehingga tidak makan dan tidak minum, ia menghiburnya, jangan sedih. Kakak mendapat sebuah kabar, Ganis akan baik-baik saja. Benarkah? Hira sangat bergembira, ia sama sekali tidak memiliki kesadaran bahwa dirinya telah menikah. Jangan khawatir. Aaron ingin membunuh Ganis. Nados tidak akan membiarkannya melakukan itu. Malek mengingatkannya, Ganis bukan orang yang baik, sebaiknya kamu menjauh darinya. Jika ia tidak mencari masalah dengan Aaron, ia tidak akan dipenjara. Hira selalu dimanja sejak kecil, ia adalah kesayangan seluruh keluarga Qin dan semua keluarganya tidak akan membiarkannya sedih. Meskipun tidak menikah dengan Aaron, Malek juga tidak ingin adik perempuannya menikah dengan Ganis. Dulu, ia mengira bahwa Ganis adalah seorang pria yang baik. Namun, Ganis sengaja merusak nama baik adik perempuannya di luar. Moral seperti itu sangat mengkhawatirkan dan tentu tidak boleh menjadi keluarga dengannya. Kakak, kamu tidak paham, dia bukan orang seperti itu. Hira mengerutkan kening, ia hanya ingin Ganis baik-baik saja. Aaron akan menghadiri perjamuan makan besok. Bagaimanapun, ia adalah peringkat pertama dari ujian kekaisaran, sedangkan kamu adalah istrinya, kamu harus duduk bersamanya agar tidak memalukan kediaman keluarga Qin. Hira sedikit tidak senang saat mendengar namanya. Duduk bersamanya untuk menyantap makanan. Ini sungguh sangat sulit untuk dilakukan. Namun, karena itu adalah permintaan kakaknya, ia hanya bisa mengangguk dan berkata, baik kakak. Aku tidak akan bertengkar dengannya. Hira sangat menolak Aaron, tetapi Aaron juga sangat tidak menyukainya dan sama sekali tidak memberi Hira kesempatan untuk menolaknya. Karena Aaron tidak menghadiri perjamuan makan pada hari berikutnya. Apakah telah memberitahunya? Tanya Malek kepada seorang pelayan laki-laki sambil mengerutkan kening. Pelayan laki-laki tersebut mengangguk, ia tidak hanya memberitahu, tetapi juga mengutus belasan orang untuk mengundang Aaron secara bergantian. Namun, Aaron selalu tidak berada di rumah, mereka hanya bisa meminta Ibu Xiao untuk menyampaikannya. Dia tidak terlihat. Malek sangat marah, apakah ada penduduk kota Amura yang tidak tahu bahwa kediaman keluarga Qin mengundang semua peserta rekomendasi yang mendapat peringkat? Namun, menantu kediaman keluarga Qin tidak tahu. Aaron sengaja tidak datang. Tidak masalah jika ia adalah peserta rekomendasi biasa, tetapi dia adalah peringkat pertama. Jika ia tidak hadir, semua orang akan menyadarinya. Aaron tentu saja tahu, ia sengaja ingin mempermalukan kediaman keluarga Qin. Lihatlah, saat Dalen dan Kan berdiri di depan pintu untuk menyambut tamu, setiap orang yang datang selalu bertanya, di mana menantu keluarga Qin. Anggota keluarga Qin hanya bisa berbohong, mereka mengatakan bahwa Aaron segera datang. Mereka mengulangi perkataan tersebut sebanyak puluhan kali, yang menyebabkan ekspresi Malek menjadi tampak buruk. Kediaman keluarga Qin selalu tampak sederhana. Mereka merupakan keluarga jenderal dan semua orang mengetahui pencapaian militernya yang luar biasa. Jika mereka menunjukkan sikap kalangan atas, mungkin akan menimbulkan rasa iri orang lain. Di Istana Kekaisaran, hanya sedikit orang yang berharap kediaman keluarga Qin hidup dengan baik, tetapi ada banyak orang yang berharap kediaman keluarga Qin menghadapi kegagalan. Kediaman keluarga Qin melaksanakan perjamuan makan karena memenangkan ujian. Alasan pertama yaitu karena mereka gembira.
Sedangkan alasan kedua yaitu jika mereka tidak mengadakan perjamuan makan setelah memenangkan ujian, orang lain akan menganggap kediaman keluarga Qin sangat sombong. Orang-orang berkuasa di kota Amura selalu bersikap sungkan pada saat saling berkomunikasi. Namun, hubungan sebenarnya bagaikan es tipis yang terbentuk di danau pada saat musim dingin, yang dapat dihancurkan dengan pijakan ringan. Oleh karena itu, keluarga yang berkuasa di kota Amura sangat memperhatikan tata krama. Mereka takut jika melakukan kesalahan atau terjadi kelalaian, sehingga kesalahan mereka diketahui dan menjadi ancaman bagi mereka. Perjamuan makan hari ini diadakan oleh kediaman keluarga Qin untuk Dalen dan Kaan. Meskipun kediaman keluarga Qin tidak akan menjadikan Aron sebagai tokoh utama, tetapi sebagai orang yang mendapatkan peringkat pertama, ia seharusnya hadir. Namun, ia tidak hadir di sana. Ekspresi sebagian besar tamu terlihat curiga dan tampak buruk. Semua dari mereka adalah pejabat tinggi dan telah mempersiapkan hadiah untuk perjamuan makan kali ini. Namun, Aron sebagai peringkat pertama bahkan tidak menyambut mereka dengan mengandalkan identitas sebagai menantu kediaman keluarga Qin, ia sangat tidak sopan. Meskipun berpikir seperti itu, mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, sehingga tidak akan menunjukkan ketidaksenangan di wajah mereka. Setelah duduk, mereka tetap memberi pujian dan ucapan selamat, yang terlihat sangat damai. Malek sangat marah hingga mengepalkan tangannya secara diam-diam, ia tidak yakin bahwa Aron berani tidak hadir. Kira duduk seorang diri di meja perjamuan makan dan tidak ada seorang pun yang duduk di sampingnya. Telah merasa sangat canggung saat orang-orang datang untuk bersulang sambil mengucapkan selamat atas keberhasilan Aron mendapat peringkat pertama dan ia telah menjadi istri dari peringkat pertama. Sebagai putri dari keluarga bangsawan, ia tersenyum paksa saat menghadapi semua orang dan harus meminum semua arak saat bersulang dengan semua orang. Semua orang tahu bahwa kediaman keluarga Qin tidak memiliki hubungan yang baik dengan menantunya. Kediaman keluarga Qin selalu tampak sederhana, tetapi menantunya sangat menonjol. Keluarga lain mungkin juga tidak akan menyukai menantu yang suka mencari masalah seperti itu. Aron tidak hadir hari ini, sehingga semua orang berkumpul di sekitar Dalen dan Kaan serta memberi pujian dan ucapan selamat. Sedangkan nama Aron hanya sekedar diungkit. Di antara kerumunan, ada seseorang yang melihat ke sekeliling dan sedang mencari sesuatu. Dia merupakan Menteri Sipil Sugeng Su. Di mana menantu keluarga Qin? Mengapa ia tidak hadir hari ini? Aku sedang menunggunya untuk menyantap arak bersama. Ucapan Sugeng menghancurkan kedamaian yang telah dipertahankan orang sepanjang waktu. Setiap orang yang hadir di sana seketika terdiam. Mereka tahu bahwa Aron tidak hadir, tetapi hanya Pak Menteri Sipil yang bertanya. Sudut mulut dan sudut mata Nyonya Besar Qin berkedut diam-diam. Pak Menteri Sipil sangat bingung dan bertanya, ada apa? Apakah ia tidak datang? Semua orang tidak bisa berkata-kata, apakah ia tidak melihat bahwa ekspresi anggota keluarga Qin telah berubah? Datang atau tidaknya Aron tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah harga diri kediaman keluarga Qin. Jangan berbicara lagi. Seseorang terus melakukan isyarat mata terhadap Sugeng, tetapi bagaimana mungkin ia memahami maksudnya? Sugeng adalah seseorang yang terkenal suka membuat keputusan sendiri, ia berkata, apakah telah terjadi sesuatu padanya? Mengapa ia tidak menghadiri acara yang sangat penting ini? Dia telah berjanji padaku, ia akan mentraktir arak padaku jika ia mendapat peringkat. Setelah harga diri keluarga Qin dihancurkan olehnya, ia masih tetap bertanya terus-menerus. Semua orang sangat cemas. Sebagai salah satu dari 9 menteri utama, Sugeng bahkan tidak tahu menilai ekspresi orang lain. Ia dapat hidup lama di istana yang penuh dengan kelicikan itu benar-benar merupakan sesuatu yang menakjubkan. Namun, Menteri Sipil adalah lembaga yang tidak berguna. Semua orang akhirnya mengetahui alasan Sugeng tidak diberi jabatan yang penting meskipun ia memiliki bakat sastra yang luar biasa. Jika ia diberi jabatan penting, bukankah Yang Mulia akan marah setiap hari? Sebelumnya, mereka masih bertanya-tanya mengapa Menteri Sipil yang sangat bermartabat begitu memperhatikan Aron. Tampaknya, segala sesuatu dikelompokkan berdasarkan jenis. Mereka sama-sama merupakan orang yang tidak menyenangkan, mereka tentu dapat saling menarik dan memperhatikan satu sama lain. Sugeng menoleh dan menganalisis sendiri, tetapi ia bersuara saat menganalisis. Ia berkata, aku telah lama mendengar bahwa kediaman keluarga Qin tidak menyukai menantunya, tampaknya hal itu benar. Sepertinya, Aron sengaja tidak hadir hari ini. Dia sangat berani dan sama sekali tidak menghargai kediaman keluarga Qin. Dia tidak terlihat seperti orang yang tidak tahu batas. Aku pernah mendengar bahwa kediaman keluarga Qin ingin mengusirnya keluar. Apakah ia tidak kembali kali ini karena ia dendam? Oh, tidak. Pejabat tinggi yang tidak menghargai kediaman keluarga Qin saat berbicara tidak hanya Aron, tetapi juga Sugeng yang berbicara tanpa henti ini. Nyonya Besar Qin terlihat bernapas lebih cepat. Detail dari semua masalah telah diketahui dan hal tersebut sangat memalukan jika diketahui publik. Para pejabat terdiam, mereka tidak berani terlalu banyak berbicara karena mereka bukan rakyat jelata. Namun, mereka menunjukkan tatapan yang penuh makna. Kira yang merasa bersalah itu menundukkan kepala. Peserta rekomendasi yang hadir di sana pernah melihat Aron bertengkar dengan Ganis, sehingga mereka menunjukkan tatapan yang telah paham akan semuanya.
Aron sebelumnya diusir keluar dari kediaman keluarga Qin karena Aron mengutarakan hubungan suami, istri di depan umum, sehingga para pelayan mengira bahwa Hira memperlakukan Aron seperti itu karena ia menyukai Ganis. Tidak ada rahasia yang akan tersembunyi selamanya di dunia ini. Semua orang telah menebak alasan Aron tidak hadir kali ini, yaitu karena Hira selingkuh dan kediaman keluarga Qin bahkan mengandalkan kekuasaan untuk menindas Aron. Namun, ia bukanlah orang yang pelit. Mengapa ia tidak datang? Sugeng sangat prihatin dengan Aron, ia berkata, apakah telah terjadi sesuatu padanya? Aduh, hentikan. Seperti kata pepatah, jangan menunjukkan keburukan keluarga di depan umum. Saat Makas melihat ekspresi anggota keluarga Qin yang tampak buruk, ia segera membawa Sugeng pergi dan berkata, Pak Menteri Sipil, ayo minum arak bersama. Tidak, pertanyaanku belum dijawab. Aku telah berjanji dengan Aron, apakah ia sedang sakit? Sepertinya itu benar. Ayo, kita pergi menyantap arak. Makas berusaha keras untuk membawa pergi Sugeng yang bertanya tanpa henti itu. Sugeng telah menghancurkan harga diri keluarga Qin di depan umum, Nyonya Besar Qin terpaksa berkata, sejujurnya, musim gugur segera berakhir dan musim dingin segera tiba, menantu kami memiliki fisik yang lemah, ia sedang flu dan tidak mampu bangun. Jadi, pelayanan kami hari ini tidak sempurna, mohon dimaklumi. Meskipun alasan tersebut terdengar sangat paksa, tetapi setidaknya telah menyelesaikan masalah. Semua orang mengangguk, mereka saling berbicara untuk segera menghilangkan kecanggungan yang dibawakan oleh Sugeng. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menikmati hidangan hari ini dengan baik. Tuan Aron sangat berbakat, ia juga merupakan seorang sastrawan yang tidak pernah berlatih seni bela diri. Cuaca saat ini sangat tidak menentu, kondisi kesehatannya tentu tidak mendukung. Benar. Aku juga terserang penyakit flu kemarin dan merasa sangat tidak nyaman. Meminum arak dapat menghilangkan hawa dingin. Kediaman keluarga Qin telah menyiapkan banyak hidangan dan arak yang lezat hari ini, kami tidak akan sungkan. Benar, tidak sungkan. Hahaha. Silakan. Nyonya Besar Qin tersenyum paksa dan perjamuan makan dilanjutkan. Semua orang segera menyelesaikan masalah, tetapi mereka berteriak canggung di dalam hati. Hira mencari kesempatan untuk pergi diam dari perjamuan makan tersebut. Para peserta rekomendasi itu memiliki mata tajam seperti jarum dan melihat kegelisahannya. Hira kemudian marah besar di aula samping, lalu berteriak, di mana Aron? Menantu tidak ada di rumah, kami tidak bisa mengundangnya. Dasar! Panggil ibunya ke sini. Hira menepuk tangannya dan mengejutkan Ola. Nyonya Xiao adalah ibu menantu, juga merupakan orang yang lebih tua dari Hira, sehingga ia tidak boleh disinggung. Bukankah ibu kandung menggantikan putranya yang tidak hadir adalah sesuatu yang wajar? Segera pergi. Baik. Nona tidak pernah begitu marah, Ola hanya bisa menerima perintahnya dan pergi. Bersambung.